Teroris itu rata-rata pelakunya adalah pendatang. Mantan narapidana teroris atau Napiter Wartoyo mengungkapkan bahaya laten yang disebabkan oleh doktrin keagamaan yang dikembangkan oleh kelompok ekstrim, terlebih bagian dari jaringan terorisme. Hal itu diungkapkannya pada sesi dialog kegiatan Halaqah Fikih Peradaban yang digelar di Pondok Pesantren Yenbaul Ulum, Lumpur, Brebes, Jawa Tengah pada Kamis 8 Desember 2022. Berdasarkan pengalamannya, ia menjelaskan proses dirinya terlibat dalam dunia terorisme hingga berangan untuk berangkat ke Afghanistan. Namun karena kendala teknis, akhirnya dirinya tidak jadi berangkat. Menurutnya salah satu metode yang digunakan oleh kelompok terorisme adalah memprovokasi jamaahnya dengan cara melakukan perbandingan pandangan keagamaan tetapi dilakukan secara halus. Ia juga menerangkan tentang ciri pembelajaran yang dimiliki oleh jaringan terorisme. Kalau saya ini mantan teroris, tangkapan tahun 2011. Kenapa saya sampai terseret dalam perkara yang fenomenal, contohnya kayak kemarin bom Bandung itu ya. Sebetulnya kalau dahulu kami belajar tentang ilmu din itu sudah betul. Tetapi di kelompok kami terkadang senior kami ini merasa dirinya mungkin lebih pintar, kemudian dia mengeluarkan semacam fatwa yang mana menyimpang dari urusan agama yang sebetulnya. Dahulu saya belajar ilmu sedikit tentang ilmu agama, kemudian cita-cita saya ini ke Afghanistan waktu itu. Cita-cita saya. Karena kasus saya itu berbarengan dengan pelatihan Janto Aceh 2010, Pak Yai. Aceh betul. Nah, karena tiketnya hanya tinggal 2, saya anggotanya 7, saya gagal berangkat. Doktrin mereka juga cukup halus ya, cukup halus menurut saya, karena mereka membanding-bandingkan. Biasanya mereka itu selalu membandingkan. Saya kasih satu saja. Ketika saya ditanya, bagus mana antara Al-Quran dan Undang-Undang Dasar ini. Kemudian mereka kadang bagus mana antara Kanjeng Rasul dengan Presiden. Nah, inilah terkadang kita ini terjebak di pertanyaan ini. Tolong dicatat baik-baik. Teroris itu rata-rata pelakunya adalah pendatang. Sedikit bergaul, sedikit berbicara. Mantan anggota Jamaah Islamiyah itu mengingatkan kepada kaum muslim bahwa kelompok teroris akan selalu eksis tak terkecuali di ruang media sosial. Ia menghimbau masyarakat agar selektif dalam memilih ilmu yang ada di dunia digital. Ia mencontohkan kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung yang baru saja terjadi, di mana pelakunya merupakan orang yang belajar agama secara virtual lewat media sosial. Ketika saya keluar terakhir ini pun, saya di 2013 dipaksa untuk baiat. Nah, ini ada lagi ciri-ciri mereka. Hobinya ngajinya itu eksklusif atau diam-diaman. Hanya 3 atau 4 orang atau maksimal 5-7 orang. Kemudian kalau dahulu tidak ada baiat, karena saya pribadi jujur saja mantan jemaah Islamiyah. Mereka itu ada di mana-mana. Cara mereka halus, Pak, Bu. Mereka suka keluyuran di medsos. Hati-hati yang punya Facebook, hati-hati yang punya grup WA atau di Instagram. Mereka masih main di sana, mereka masih mengalir. Contoh yang kemarin saja itu taklimnya melalui online, tidak face to face seperti ini. Jadi teroris itu, pemahaman radikalisme dan terorisme tidak akan habis. Ia mengisahkan saat dirinya sadar dan keliru mengikuti haluan keagamaan, dirinya sempat mendapatkan ancaman oleh kelompok teroris. Hingga akhirnya ia merasa tersadarkan dan keselamatannya pun dijamin oleh Densus Anti Teror Polri serta BNPT. Seiring perkembangan zaman di 2013, masa peralihan, saya sempat dipaksa untuk berbaiat. Bahkan satu perjalanan mobil pun saya dikafirkan. Betul kata Pak Yai tadi, mereka saling mengkafirkan. Saya dimurtadkan. Bahkan sempat-sempatnya saya ditusuk pakai kalau di penjara itu, mohon maaf, ada sendok yang belakangnya lancip itu,
Saya ditusuk di belakang, tapi alhamdulillah saya pakai satu jurus paling sakti, yaitu saya lari sejauhnya. Ketika itulah saya dipaksa lagi sampai ketika saya mau pulang, saya kedatangan tamu dari negara, yaitu dulu belum ada Kasatgas tapi namanya Satgas dari Densus 88 untuk memberikan program deradikalisasi ataupun dari Badan Nasional Penanggung Terorisme atau BNPT. Dan sampai sekarang pun alhamdulillah insya Allah kami akan istiqomah untuk membela bangsa dan negara serta agama kita, Islam yang kita cintai ini. Sebagai informasi, halaqah fikih peradaban bertajuk Fikih Siasat dan Negara Bangsa yang digelar di Pondok Pesantren Yan Baul Ulum Lumpur, Brebes, Jawa Tengah tersebut menghadirkan Kiai Haji Ulil Absar Abdallah dan Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun sebagai narasumber. TVNU melaporkan.